kami menganalisis tentang berita tentang peringatan hoax dan editan AI dengan kutipan yang pertama, peringatan bahwa kemunculan konten editan AI membuat masyarakat harus sangat waspada karena bisa menipu publik secara luas. Yang kedua, komentar publik ini deepfake atau pasti editan AI. Lalu kita harus sama-sama melawan hoax demi menyelamatkan publik. Dan jenis kerancuannya ialah slippery slope fallacy and appeal to fear. 2. Bandwagon fallacy. Yang ketiga, argumentum et populum. Yang seterusnya akan dilanjutkan oleh Lukman. Oke, selanjutnya adalah penjelasan logis mengapa hal itu salah. Yang pertama ialah menggiring asumsi bahwa beberapa kasus yang pastinya editing AI yang dalam hal ini adalah tentang politik berpotensi palsu sehingga memunculkan rasa takut dan curiga. Nah, di sini ketika seseorang sudah mempunyai statement bahwa setiap yang dikemukakan dalam politik itu dia AI atau dikolaborasikan dengan AI, dia punya statement ini palsu, maka dia akan mempunyai logika atau akan berpikir bahwa walaupun ini adalah keaslian atau dia asli, ketika dia diedit dengan AI atau dikombinasikan dengan AI adalah palsu. Nah, ini adalah kesalahan berpikir. Selanjutnya ialah masyarakat mengikuti arus dan langsung percaya tanpa verifikasi sehingga memperkuat penyebaran informasi yang belum tentu itu benar. Nah, ini adalah titik krusialnya. Ketika ada satu orang yang berpendapat itu adalah palsu sehingga dia menyebarluaskan kepada masyarakat lain atau kepada kelompok-kelompok lain yang pada dasarnya dia belum memahami tentang politik itu, nah di sini akan adanya penyebarluasan kesalahan berpikir sehingga apa yang dikombinasikan dengan AI itu adalah palsu walaupun itu adalah sebuah kebenaran. Nah, meningkat yang ketiga ialah menggunakan statement kelompok dan dorongan emosional. Nah, ini ketika sudah ada kelompok, sudah ada yang namanya suara atau sudah adanya perkumpulan, itu akan makin memperkuat, akan makin mempertajam bahwa setiap yang AI adalah palsu walaupun itu adalah sebuah kebenaran. Nah, apa dampaknya di sini? Yang pertama adalah publik menjadi terlalu skeptis hingga menolak informasi yang sebenarnya valid. Jadi adapun kebenaran, adapun benar akan ditolak oleh publik walaupun itu adalah sebuah kebenaran. Karena apa? Karena di dalam pemikirannya setiap yang AI adalah palsu. Nah, selanjutnya ya tuduhan AI edit dapat dipakai untuk menggugurkan politik yang sah. Jadi ketika ada satu politik, misalkan A, dia sudah menjadi seorang gubernur, tapi dalam kampanye dia menggunakan AI sebagai kreativitasnya. Nah, publik yang udah memiliki suara ini sebagai masyarakat, dia bisa menggugurkan yang namanya politik yang sudah sah tadi atau yang sudah ditetapkan seperti itu karena dia punya suara. Selanjutnya ialah hoax menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi karena emosi mengalahkan verifikasi. Nah, ini adalah kesalahannya. Ketika seseorang sudah tersambut emosinya, maka pikirannya tidak akan digunakan lagi. Nah, jadi ini adalah pesan yang dapat saya sampaikan kepada mahasiswa. Gunakan logika, gunakan berpikir sebelum melakukan atau sebelum bertindak. Karena kesalahan berpikir itu bisa menjadi sebuah titik kemunduran daripada mahasiswa itu sendiri. Saya Ahmad Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fani, oh iya, kenapa? Coba deh lihat ini. Ini ada iklan sesuatu gitu deh. Dia slogannya menarik. Yakin perjalanan Anda aman? Dengan Grab jawabannya selalu iya. Kira-kira ini iklan apa ya? Coba aku lihat. Oh, ini tuh iklan kampanye gitu dari Grab. Ini tuh kayak semacam layanan ojek atau misalnya ride sharing gitu. Jadi ini tuh kayak dikenal dengan kampanye kalau di sosial media itu dia tuh pakai hashtag pilih aman. Jadi sebenarnya iklan ini tuh ditujukan untuk mempromosikan layanan dari Grab ini sendiri. Jadi kayak misalnya lebih menekankan pada aspek keamanan, terus keselamatan juga. Terus dia juga menyampaikan pesan bahwa untuk dapat menggunakan layanan Grab ini itu jadi lebih aman dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek atau transportasi lainnya. Kira-kira kalau disangkutin sama pelajaran logika tentang materi kerancuan berpikir yang diajarin Bung Rahmarin, ini termasuk
Bagian mana ya? Coba kita analisis di sini. Kalau menurut aku ya, ini tuh termasuk ke dalam jenis affair to fear atau ketakutan atau emosional dari affair sendiri. Jadi itu kayak semacam kerancuan di mana iklan ini, kalau misalnya kita lihat dari iklan tampilannya di televisi atau media sosial yang bentukannya kayak video gitu, ini tuh sebenarnya iklan ini tuh menampilkan kayak semacam gambar yang dramatis gitu misalnya kayak kejadian orang kecelakaan terus itu timbul luka. Jadi menurut aku ya, ini tuh lebih menekankan pada penggunaan transportasi yang tidak aman, yang akhirnya berpotensi pada kejadian-kejadian yang tragis gitu. Nah, terlebih lagi, ini tuh menunjukkan bahwa layanan aman itu hanya di Grab aja gitu loh, Jadi sebenarnya dengan cara penampilan iklan yang kayak gini, itu kayak lebih bereaksi kepada emosionalnya penonton. Jadi bukan berdasarkan pada data objektif dari peningkatan kecelakaan yang biasanya terjadi. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana, Tapi ini juga termasuk dalam fase dilema nggak sih? Dia bisa di-framing secara implisit. Soalnya iklan ini menjanjikan tentang naik ojek pangkalan atau tradisional itu bisa dibilang bahaya dan benar. menyelakakan si penumpang tersebut kan. Iya. Dia di sini bilang kalau si GrabBag ini mempunyai keamanan yang lebih, meski dalam kenyataannya banyak variabel yang bersangkutan dengan keselamatan lain. Iklan ini menyadarkan kita sih kalau kompleksitas keselamatan transportasi menjadi lebih ekstrim. Padahal nyatanya mau naik Grab atau ojek pangkalan tuh sama-sama beresiko nggak sih? Iya. Terus jadi kalau menurut kamu, kalau misalnya dengan adanya iklan yang kayak gini ya, kalau misalnya kita kaitin dengan kerancuan berpikir yang diajarin sama Bu Marta, berarti ini iklan pasti bisa nimbulin dampak yang potensial nggak sih? Benar, pasti dampak buruknya sangat-sangat potensial. Yang pertama pasti yaitu menumbuhkan stereotip negatif bahwa ojek pangkalan itu tidak aman. Padahal GrabBag juga belum tentu aman karena dia pasti mempunyai kelemahannya masing-masing kan. Iya. Yang kedua, penonton membuat keputusan konsumsi berdasarkan rasa takut, tidak didasarkan dengan data yang objektif. Iya, benar. Yang ketiga yaitu mendorong praktik pemasaran manipulatif berbasis emosi. Karena di sini si GrabBag ini otomatis memanipulatif untuk konsumen memilih dia. Iya, jadi kayak nggak benar-benar dari Data yang benar, pilihan hati dan data yang benar. Iya, jadi kayak karena ngelihat cara nyampein di iklan ini kayak lebih ke emosional, jadi kayak penonton ini kayak kebawa gitu ya. Iya. Semuanya, jadi kami di sini akan menyampaikan hasil analisis dari iklan Extra Just. Oke, dari iklan ini mengandung jenis keracuan, argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Dengan kutipan pernyataan "laki minum extra jos", slogan ini menciptakan secara terbalik dengan menyerang personal dan definisi laki-laki tidak ada hubungan logisnya dengan meminum minuman energisasi tertentu. Ini dapat menyesatkan publik karena statement tidak berdasar pada realitas sosial. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan menganalisis keracunan logika pada berita hoax pidato Prabowo mengenai MBG. Jadi yang pertama itu ada sumbernya dari Pandemi Citalks, factual.id, dan inilah.com yang mengenai di mana keracunan misleading quotation dan strawman fallacy. Kutipannya yaitu penambahan kata hanya pada pernyataan presiden. Penjelasannya yaitu mengubah makna pidato asli sehingga menimbulkan persepsi yang salah bahwa presiden meremehkan insiden MBG tersebut. Yang kedua itu ada keracunan publik, bandwagon fallacy, kutipannya yang berisi komentar-komentar yang mengikuti arus tanpa verifikasi. Penjelasannya yaitu masyarakat langsung percaya info salah yang hanya karena ramai yang dibicarakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurelina Sabilkes dengan NPM 25520111156. Hari ini saya akan menganalisis kerancuan logika pada hoax pidato Prabowo soal MBG. Yang pertama yaitu seruan publik. Dalam kutipan, jangan membiarkan kebohongan meracuni ruang publik. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena menggunakan emosional untuk membangun kepercayaan publik. Dan yang kedua itu ada dampaknya jika terus-menerus dibiarkan, akan muncul misinformasi dan akan menyebar ke masyarakat. Juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun drastis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin. Jenis keracuan: disinformasikan hoax melalui deepfake.
klaim palsu yang menyesatkan, kutipan keracuan. Video Jokowi berpidato dalam bahasa Mandarin merupakan hasil editan yang menyesatkan. Video itu identik dengan rekaman 2015, tetapi telah diedit dengan AI deepfake. Kejelasan logis, video tidak sesuai, sumber asli atau bukti lemah. Deepfake membuat tampilan meyakinkan tetapi palsu, dampak potensial, misinformasi publik, polarisasi, menurunnya kepercayaan informasi, dan risiko gangguan proses pemilu. Terima kasih.